Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, bahwa Engkau terus-menerus mengingatkan kami untuk meruntuhkan gunung kesombongan kami. Sampai sekecil-kecilnya, sampai serendah-rendahnya. Ketika putramu Yesus menunjukkan seorang janda miskin yang memberikan uang terakhirnya kepada Allah. Bantu kami ya Bapa untuk memberikan uang hidup kami sendiri kepadamu. Seolah-olah itu yang terakhir yang bisa kami berikan kepadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kalau kita mau jujur, tanda kedewasaan hidup rohani seseorang itu justru terletak di dalam kerendahan hati. Tanpa itu, tanpa kerendahan hati, hidup rohani hanyalah suatu megalomania, kesombongan diri. Dan pada waktunya akan justru seringkali menghancurkan kita semua. Kenapa ini demikian? Karena bukan hanya salah satu, tetapi yang paling mendasar, katakanlah, kerendahan hati itu. Kita tahu dalam diri Yesus sendiri, yang dilukiskan dengan sangat indah dalam surat Paulus kepada umat di Filipi bab 2 ayat 5-11. Dia yang adalah Allah turun menjadi manusia. Dan bukan hanya manusia tetapi menjadi hamba, menjadi budak. Sampai sedalam-dalamnya. Sampai seakarnya. Meski dihina, diejek, diperlakukan, ya, disalibkan, dia tidak mengeluh. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dan itulah yang menurut Paulus menjadi dasar hidup bersama haruslah seperti itu, kata Paulus. Dan itu juga perjuangan hidup kita. Bagaimana betapa susahnya kita harus merendahkan diri. Diperlakukan tidak menyenangkan, atau orang justru salah sangka, salah prasangka, atau merendahkan kita entah karena apapun juga. Ya. Dan seluruh hidup Yesus itu merupakan suatu ungkapan kerendahan hati yang sangat dalam. Saya hanya mengatakan satu hal kecil mungkin yang menjadi salah satu aspek penting di dalam, bukan penting tapi sesuatu aspek dari kerendahan hati adalah tidak suka dan tidak mau dipuji. Artinya kita mau menjalankan segala sesuatu kebaikan apapun, tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri mengetahuinya. Artinya melakukan segala sesuatu dengan tersembunyi. Ya. Dan Yesus mengatakan lakukanlah segala sesuatu dengan tersembunyi karena Allah bekerja juga secara tersembunyi. Berulang kali Yesus mengatakan ketika melakukan banyak mujizat, jangan katakan itu kepada orang lain. Meski kemudian mereka mengatakannya, tetapi Yesus berulang kali tidak ingin dia dipuji, ya. Bahkan dikenal sekalipun dia tidak mau. Bahkan ketika orang-orang ingin menjadikan dia sebagai raja, justru dia menyelusup pergi untuk melayani, mewartakan kabar gembira di tempat lain. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita mudah bicara tentang kerendahan hati. Kita mudah mengungkapkan kita harus rendah hati, tetapi kita sendiri ketika saya mencoba merenungkan hal ini, betapa kesombongan itu menyusup bahkan di saat-saat di titik-titik yang kelihatannya kerendahan hati, tetapi juga merupakan kesombongan. Ya. Kita ingin katakanlah sekarang ini orang ingin diviralkan, ya, diungkapkan,
sehingga orang mengetahui kita, mungkin itu benar, itu bagus, baik, sehingga orang lain tahu juga apa yang menjadi kehendak baik kita itu, di orang menjadi tahu, mencontoh, meniru sesuatu yang baik yang perlu dilakukan oleh orang lain. Tetapi juga betul, itu benar, dan itu banyak menolong banyak orang. Sekarang ini kebaikan-kebaikan di samping kejahatan-kejahatan, ternyata begitu banyak kebaikan-kebaikan. Misalnya tentang dunia pertanian, orang bagaimana menanam dengan baik, bagaimana membuat buah itu menjadi lebih manis. Segala macam itu di-share-kan kepada banyak orang. Meskipun kemudian orang minta subscribe, ya, supaya semakin banyak. Ada orang yang membuat sekedar sensasi supaya subscribe-nya banyak, sehingga dia juga mendapatkan keuntungan dari itu. Jadi di sini ada faktor kerendahan hati, itu ada faktor penting di situ adalah motivasi. Motivasi apa? Ketika motivasi itu ingin mengagungkan diri, ingin memuliakan diri, ingin dipandang, maka di situ kerendahan hati menjadi hancur. Tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi ketika orang melakukan segala sesuatu, dan itu diketahui oleh orang lain tanpa ia mau, maka Yesus ketika melihat, Yesus sendiri yang melihat janda miskin itu memberi uang sepeser yang menjadi uang yang terakhir. Yesus memuji. Jadi ketika sesuatu tindakan kita dan bukan karena kehendakku, bukan karena keinginanku untuk dipuji, tapi terjadi, lahir kembali, ya sudah, itu sesuatu yang harus terjadi. Tapi ketika itu menjadi satu-satunya motivasi, kerendahan hati itu sudah luntur nilainya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dan Tuhan hanya memperhitungkan yang rendah hati itu. Karena justru disitulah ketika kerendahan hati terjadi, Tuhan bekerja, dan bukan aku yang bekerja, tapi Engkau yang bekerja. Santo Yohanes Pembaptis, aku menjadi kecil dan dia menjadi besar. Menjadi pegangan hidup kita. Saudaraku yang terkasih, tentu kita tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang gampang. Bukanlah sesuatu yang mudah. Bukanlah sesuatu yang remeh. Bukanlah sesuatu yang sederhana. Bukanlah sesuatu yang dengan enak, dengan gampang kita berani untuk rendah hati. Tidak. Harus jujur kita katakan tidak, dan sulit sekali. Karena disitulah kita tahu bahwa kemudian kita harus mengosongkan diri sekosong-kosongnya. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Bahkan mungkin ketika sakit diperlakukan dengan sedih, menyedihkan, mungkin dengan kejam. Ada orang yang sengaja memperlakukan seperti itu, ada orang yang tanpa sengaja, apapun juga, dan seringkali dipakai Tuhan. Justru untuk orang-orang tersebut dikutus oleh Tuhan untuk menggocok kita, untuk melumerkan, mencairkan gunung-gunung kesombongan kita. Saya ingat Padre Pio, Santo Padre Pio, ketika dia mendapat karunia stigmata, dia justru bahkan disuspensi tabisan imamatnya. Dia dilarang untuk merayakan Ekaristi selama beberapa tahun, dibiarannya. Dan dia diam, mungkin juga dengan menangis. Dibiara, diperlakukan begitu. Ada entah dari mana, bagaimana itu terjadi, dia entah pimpinannya, entah uskupnya, atau siapa. Tetapi dia diam, dia tidak membalas, dia tidak membela diri bahkan. Lalu berapa tahun kemudian, setelah puluhan tahun kemudian, hukuman itu diangkat bahwa itu semua tidak benar. Dan seringkali Tuhan memakai itu, membiarkan iblis, mengizinkan iblis untuk membuat kita menjadi lebih rendah hati, sangat rendah hati. Jadi kalau Anda bertemu dengan orang-orang yang tidak cocok, tidak sefaham, tidak yang menjelehi, katakanlah menjengkelkan, itu bukan mustahil. Bahkan Tuhan mengizinkan orang itu datang kepada kita supaya kita juga menjadi lebih rendah hati. Orang itu dipakai Tuhan supaya kita menjadi
merendahkan, merundukkan ego-ego kita. Karena tanpa kita tahu dan tanpa kita mau, seringkali justru ego kita itulah yang membuat kita ingin kita itu diperlakukan, diterima, katakanlah seolah-olah. Diterima, diakui, diagungkan, akulah yang melakukan itu. Dan kecenderungan itu sangat nampak. Ya, tanpa kita tahu, tanpa kita mau. Ya hanya soal kecil saja, misalnya saya membersihkan patung, segala macam dan seterusnya. Ada dorongan dalam hati, oh mungkin biarlah orang lain tahu bahwa saya membersihkan itu. Jadi ada sesuatu yang muncul, saya juga heran, maka kenapa muncul barang-barang seperti itu? Aku ingin mengerjakan sesuatu yang Tuhan saja yang tahu, bukan yang lain, nggak perlu tahu. Tapi tersembul, ada sesuatu dalam hati untuk mengungkapkan itu, untuk menyatakan itu. Ya. Jadi membiarkan hanya Tuhan yang tahu pekerjaanku yang baik, entah kepada Tuhan, entah kepada sesama, entah kepada siapapun, mendoakan A, B, dan C. Tanpa kita ketahui, tanpa ingin kita mengatakan kepada orang lain. Biarlah Tuhan sendiri yang tahu seperti itu. Ya. Saudara, hari ini Yesus mengajarkan kita untuk bersikap seperti janda miskin itu. Saya ingat juga akan janda miskin dari Sarfat yang diminta oleh Elia untuk membuatkan roti. Dan janda itu mengatakan, ini rotiku yang terakhir, ini tepungku yang terakhir, dan minyakku yang terakhir. Setelah ini saya akan mati. Tapi Elia mengatakan, buatlah itu untuk aku. Jadi saudaraku yang terkasih, dan terjadi akhirnya dibuat, dan ternyata tepung itu tidak habis dan minyak itu tidak habis. Mari kita, saudaraku terkasih, salah satu unsur penting lain di dalam kerendahan hati adalah apa? Ketulusan. Ketulusan, sekali lagi. Kita tulus memberikan ya, apa yang bisa kita berikan. Karena bisa saja kita memberikan, orang miskin juga memberikan sesuatu, tetapi juga bisa karena kesombongan juga. Bisa juga karena demikian. Jadi kesombongan itu bukan hanya milik orang kaya, tidak. Orang miskin pun bisa sombong. Ya. Miskin sombong karena dia tidak mau mendengarkan orang lain. Ya, dia merasa diri hebat atau merasa diri ya sudahlah seperti itu keadaanku, aku tidak bisa berubah. Bisa juga begitu. Nampaknya kerendahan hati, tapi sebetulnya kesombongan. Jadi jangan lupa kesombongan dan seringkali kesombongan itu dekat sekali dengan bukan kerendahan hati. Jadi minder. Jadi orang yang minder, yang merasa diri tidak bisa apa-apa, itu bisa juga karena kesombongan. Ya, rendah diri. Jadi bukan rendah hati, rendah diri. Itu seringkali juga justru merupakan kesombongan. Maka mari saudaraku, kita tidak perlu berpanjang lebar bicara tentang kerendahan hati. Kita jalankan saja apa yang bisa kita jalankan di rumah sendiri, ya, di tempat kita kerja, dalam komunitas kita. Kita akan diberikan orang-orang yang menjengkelkan. Anggaplah itu dari Tuhan untuk menggocok kita menjadi lebih rendah hati. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga kita menjadi lebih rendah hati seperti janda miskin itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.